di tempat ini, mudah-mudahan turun rahmat dan maghfirah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kumpul-kumpul yang seperti ini yang terjadi hanya di Indonesia inilah segala persoalan hidup masyarakat, sosial masyarakat, sehingga apa? Terselesaikan, tidak berlarut-larut. Maka Luqmanul Hakim menyampaikan di dalam satu ucapan yang disampaikan oleh beliau kepada putranya atau kepada keturunannya, ya bunayya, innallaha ta'ala khalaqan nasa salasata aslasin. Sungguhnya manusia Allah ciptakan itu terdiri dari 3 bahagian dalam tubuh kita. Di dalam hal tersebut, apa itu 3 bahagiannya? Maka yang pertama, sulusun fi haqqillah. Sepertiga dalam tubuh kita itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud daripada miliknya Allah? Wahia ar-ruh. Miliknya Allah itu adalah nyawa manusia. Maka urusan mati, urusan Allah. Sekalipun jatuh dari gedung lantai 20, kalau Allah katakan belum, ya belum. Kalau Allah katakan jatuh dari kursi, jatuh, waktunya selesai, ya selesai. Maka di dalam hal tersebut tugas manusia itu cuma 2. Apa? Ikhtiar, doa. Apa? Ikhtiar dan doa. Hasilnya milik Allah. Maka kemarin kita pesta demokrasi, saya aja beda sama ketua saya. Pilihannya ya biasa, ikhtiar dulu. Tapi ketika sudah ketentuan Allah, takdir Allah sudah diketok, maka selesai. Maka di Nahdlatul Ulama itu tidak ada persoalan yang berlarut-larut, biasa saja. Nggak usah sampai matinya, nggak kenal orang, tidak. Maka di dalam hal tersebut, kenapa? Karena kita itu cuma 2. Ikhtiar dibarengi dengan doa. Hasilnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau usaha yang seluar biasa, ikhtiar yang kita jalankan siang malam terus kita laksanakan, di dalam hal tersebut dibarengi dengan doa. Kalau Allah katakan takdirnya, kalau Allah sampaikan ketentuannya, maka tidak ada manusia yang dapat untuk menyamai daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kemarin pesta demokrasi sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, riak-riak sedikit mah ada. Di dalam hal tersebut itu sudah biasa. Tapi bagi Nahdlatul Ulama, ketika selesai di dalam hal tersebut, ikhtiarnya sudah, doanya sudah, maka hasilnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam pesta demokrasi tersebut sudah diketok. Yang dimaksud dengan ketentuan Allah, takdir Allah sudah diketok oleh KPU-nya, MK-nya, sudah. Ya, gak usah berlarut-larut urusan-urusan dunia di dalam hal tersebut. Maka gak usah dan sebagainya, sampai musuhan sama saudaranya, sampai musuhan tetangganya, bubar daripada keluarganya, tidak. Maka inilah di dalam hal tersebut, yang pertama Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa sungguhnya sepertiga dalam tubuh kita itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ada lagi apa? Orang pakai kumpulin sel indung dan sama sel sperma, dikumpulin jadikan satu, masukin di tabung. Begitu terbentuk, manusia terbentuk, tapi nggak bisa gerak. Lupa bahwa rohnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lupa ataupun tidak mengetahui bahwa Allah yang punya roh. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu,
ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan seterusnya. Bahkan ada yang 100 tahun seumpama. Maka di dalam hal tersebut, itulah daripada miliknya Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Tubuh yang kita punya sekarang ganteng, cakep, ya, gagah, tinggi, gede dan sebagainya, akan dikembalikan oleh Allah ke dalam asalnya, yaitu tanah. Maka di dalam satu kaulnya Al-Imam Zamakhsyari menyampaikan, ma fauqat turab turabun. Segala yang ada di atas tanah, hakikatnya itu tanah. Segala apa yang ada di atas tanah, hakikatnya itu adalah tanah. Gedung yang tinggi, yang mencakar langit, sekalipun Burj Khalifah, yang tingginya hampir 1 kilo ke atas, ketika sudah waktunya rubuh ataupun hancur, dia akan menjadi puing dan kembali menjadi debu. Manusia yang ganteng, yang cakep, yang cantik, yang tinggi, yang gede, yang putih, yang hitam, dan sebagainya, maka dia akan kembali kepada asalnya, yaitu ke dalam tanah. Sedangkan ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hal tersebut, ketika Allah tiupkan ruh di dalam tubuh ini, ketika ada di dalam perut ibu kita masing-masing, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruh dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan bersih. Ingat, satu ketika nanti, ketika sudah waktunya kembali kepada Allah, juga harus dalam keadaan fitrah, juga harus dalam keadaan bersih. Apa akibatnya ketika dalam keadaan penuh maksiat dan dosa? Maka akan dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya pakaian, sumpama pakaian kita kotor, kira-kira masuk lemari apa enggak? Pasti masuk keranjang dulu pakaian kotor. Setelah masuk keranjang pakaian kotor, masuk mesin, digiling. Kotorannya agak bandel, gilingnya sampai 2 kali, 3 kali di mesin. Habis itu dijemur, habis itu setelah kering disetrika. Ya, setelah disetrika baru masuk lemari. Itu pakaian. Apalagi tubuh kita. Maka di dalam hal tersebut, badan ini adalah badan dunia. Setiap yang ada di alam dunia, hakikatnya itu adalah fana, ruksak. Kita punya mobil sekarang baru, bagus, tunggu 50 tahun atau 60 tahun, masih ada nggak itu mobil? Kita punya motor sekarang yang bagus, tunggu 10-20 tahun, masih baguskah motor yang kita miliki? Karena semua benda di alam dunia, hatta walaupun itu tidak dipakai, pasti dia akan rusak. Nah, inilah daripada hal tersebut disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Luqmanul Hakim menyampaikan sulusun fi haqqin li nafsihi. Sepertiga dalam tubuh kita itu adalah milik kita. Apa yang dimaksud daripada milik kita? Segala amal perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali ke dalam diri kita, bukan untuk Allah ataupun kepada orang lain. Maka di dalam hal tersebut disampaikan oleh beliau, ingatlah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka di sini banyak pengurus NU, baik anak ranting ataupun pengurus ranting ataupun MWC, PC dan seterusnya. Yakinlah, ketika kita masuk di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, jangan pernah berpikiran ingin memperbaiki NU. Justru kita hadir di Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk memperbaiki diri kita melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah ini Jam'iyah sakti. Kalau dikata, yang bikin bukan orang sembarangan. Bapak dan Ibu mungkin bisa membaca sejarah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama
Di dalam hal tersebut ketika dipotong kaki masih bisa hidup, potong tangannya masih hidup, bahkan sampai kepalanya dipotong masih hidup. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka sekali lagi di dalam hal tersebut, ketika kita beribadah kepada Allah, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, yakinlah di dalam hati kita dan fikrah dan pikiran kita bukan untuk Allah. Allah sudah maha kaya. Jika seandainya pun kita tidak mau ibadah kepada Allah, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Jangan pernah kita berkeyakinan dalam hati kita sholat kita untuk Allah. Jangan pernah kita berkeyakinan bahwa sungguhnya puasa kita untuk Allah. Tidak. Zakat kita untuk Allah, Allah sudah maha kaya. Haji kita untuk Allah, Allah sudah maha kaya atas seluruh makhluknya. Maka semua amal perbuatan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah untuk kita. Melaksanakan ibadah yang kita lakukan untuk kita. Maka ketika kita sholat, lakukanlah sholat itu dengan benar, sesuai dengan syariat dan secara hakikatnya. Agar apa? Ada dalam diri kita. Ini kadang-kadang kan kita sholat seketemunya, kadang sholat diuber-uber, ya, kadang sholat yang penting gugur kewajiban, selesai di dalam hal tersebut, tanpa di dalam hal tersebut masuk di dalam hati kita dan juga pikiran kita. Maka disampaikan tadi di dalam hal tersebut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang sholat tapi maksiat? Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah tapi tetap melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang salah Qur'annya? Bukan salah Al-Quran, manusianya. Maka ingatlah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ketika itu namanya Yathrib, maka apa yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah masjid. La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Maka di dalam hal tersebut yang dibangun oleh Rasulullah, konsepnya adalah masjid. Agar apa? Agar ketika orang masuk di dalam masjid, tambah imannya, tambah Islamnya, tambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari masjid, dibawa masjidnya itu di dalam hati kita. Kadang-kadang begitu di dalam masjid seolah-olah udah paling soleh, paling soleha, keluar masjid bubar. Ya, ada di kantor, ada di perjalanan, di dalam hal tersebut hilang masjidnya. Maka itulah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di dalam peristiwa hijrah. Untuk apa? Masjid adalah tempat yang suci bagi umat Islam. Masjid adalah di mana berkumpulnya manusia untuk menyembah, hanya menghambakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Maka Allah sampaikan di dalam hal tersebut di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat aja belum tentu selamat kita, apalagi yang kagak sholat. Yang amal soleh saja belum tentu mendapatkan ridho, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal tersebut. Maka apa yang terjadi ketika kita membanggakan dengan sholat kita? Ibadah saya sudah banyak, amal perbuatan saya sudah banyak, amal soleh saya sudah banyak, udah pasti saya ada di dalam surganya Allah. Kata siapa? Emang surga milikmu yang lu? Ini urusan surga, urusan neraka, urusan Allah. Tugas kita apa? Ibadah, sudah, titik. Nah ini, maka ketika ada orang mengatakan, ketika mau sholat neraka lu, udah kayak udah pernah tahu neraka aja. Nah ini, urusan kita adalah ibadah yang betul sesuai dengan syariat. Rukunnya, fardunya, wajibnya sudah selesai, baru kita mengharapkan daripada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hal tersebut, ya,
Rabi'atul Adawiyah menyampaikan, pernah ditanya oleh Hasan Al-Basri, ya Rabi'ah, engkau melaksanakan bakti kepada suamimu, engkau beribadah kepada Allah, untuk apa ya Rabi'ah? Apa jawab Siti Rabi'ah? Aku ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Hasan Al-Basri, seandainya Allah masukkan engkau ke dalam neraka, apakah engkau mau ya Rabi'ah? Apa jawab Siti Rabi'ah? Naam, saya mau, asalkan Allah ridho. Ketika Allah ridho, sekalipun api tidak akan panas. Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Apakah malaikat Malik penjaga pintu neraka panas? Tidak. Kenapa? Karena Allah ridho. Malaikat Malik untuk menunggu daripada neraka. Artinya di dalam hal tersebut, ketika mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita berada, Jam'iyah Nahdlatul Ulama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah disitulah letak kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka niatkan sama-sama kita hadir di dalam MWC NU Kecamatan Tambora, bukan untuk memperbaiki NU, justru memperbaiki diri kita melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa yang sudah kita berikan untuk diri kita, sehingga apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga apa? Bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat untuk orang lain. Maka di dalam hal tersebut diadakanlah daripada kumpul-kumpul agar bermanfaat untuk masyarakat, agar bermanfaat untuk warga, agar bisa di dalam hal tersebut mengumpulkan daripada kekuatan yang ada di masyarakat untuk apa? Kemaslahatan bersama. Maka itulah yang kedua yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam hal tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya lihat banyak anak kecil udah pada pulang ya Bu ya. Ya, ayo biar enggak ngantuk, kayaknya ngantuk bisa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Sama-sama Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza illa yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena sudah tersedia minum, saya minum dulu ya Pak ya. Saya minum dulu ya Bu ya. Saya minum dulu Ketua. Ya. Iya ya. Bismillah.
Bapak Ibu hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Luqmanul Hakim menyampaikan kepada putra-putrinya atau keturunannya, ya bunayya, wahai anakku, sepertiga bagian dalam tubuh manusia, sulusun fi haqqin liddud, sepertiga bagian dalam tubuh kita itu adalah milik ad-dud. Apa itu ad-dud? Blatu. Apa itu ad-dud? Makhluknya Allah yang ada di dalam tanah, yang di atas. Begitu dah tadi Pak Camat ya menyampaikan, banyak yang wafat, banyak yang meninggal karena memang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tubuh kita masuk di dalam tanah, itu sudah miliknya ad-dud. Apa yang patut disombongkan dalam diri kita? Gantengkah kita? Cakepkah kita? Tinggikah kita? Besarkah kita? Maka ketika sudah kembali kepada Allah ruhnya, selesai segala urusannya di alam dunia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika manusia kembali kepada Allah ruhnya, badannya dikembalikan oleh Allah ke asalnya yaitu tanah, maka selesailah, putuslah segala amalnya illa min salasin, kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Maka di dalam hal tersebut, apa itu sedekah? Tenaga, pikiran, harta kita di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan segala kewajiban, di dalam menjalankan perintah Rasulullah melalui tiga hal tadi: pikiran kita, tenaga kita, harta kita, bahkan doa kita. Apa yang sudah kita berikan untuk jamiah, apa yang sudah kita berikan untuk masjid kita, apa yang sudah kita berikan untuk musola kita, apa yang sudah kita berikan untuk majlis taklim kita, ketika kita bersedekah di dalam hal tersebut. Yang kedua, au ilmun yantafa'una, ilmu yang manfaat. Apa itu manfaat? Apa itu ilmu yang manfaat? Walaupun sedikit tapi dipraktekkan, dilakukan. Kita hadir di majlis taklim, kita hadir di majlis ilmu, kita hadir di majlisnya KM Channel, Kang Muslih Channel yang luar biasa. Semalam sudah 5 kali ya, Masya Allah. Saya kalau sama Kang Muslih jauh lah ya, luar biasa. 5 kali gope katanya, Masya Allah. Luar biasa ini ya. Maka subscribe-nya jangan lupa, KM Channel, Insya Allah mudah-mudahan berkah. Maka di dalam hal tersebut disampaikan akan hal itu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Yang ketiga, Rasul menyampaikan awwaladun sholih alladzi yad'u lah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Saya di sana, saya 5 kali Pak. Ya, 1 minggu saya 5 kali bolak-balik Taman Sari ke Doya, Taman Sari ke Doya. Ya, jadi 5 kali. Kalau dihitung 7 kali sama minggunya kalau dihitung. Alhamdulillah ya, berkahnya Kang Muslih Channel ini. Ya, ini luar biasa. Ya. Maka di dalam hal tersebut apa? Agar apa? Di dalam hal tersebut agar kita punya anak dan keturunan yang bisa mendoakan kita. Maka saya pernah pengalaman begini. Satu ketika diundang tahlil. Ya, begitu diundang tahlil ketika acara 7 hari. Begitu acara 7 hari, ya kebetulan karena dari malam pertama sampai malam ke-6 itu tidak datang sayanya karena berada di Kedoya. Malam ke-7 alhamdulillah saya bisa datang. Begitu pas malam ke-7 datang, itu anaknya ada 7. Udah ngabring, udah nyamperin, udah mapag lah kalau kata orang Jawanya. Ya, begitu mapag saya masuk, saya tungguin, kagak ada yang masuk, 7-7-nya di luar, persis kayak calok. Jakarta dianya di Bandung. Ya, masuk Pak Ustadz, silakan. Semua jamaah suruh masuk, orang anak-anaknya masih di luar. Maka di dalam hal tersebut, apa itu yang kita harapkan anak kita? Na'udzubillah.
Maka ketika kita mempunyai keturunan yang tidak bisa mendoakan, kepada siapa lagi? Karena Rasul menyampaikan di dalam hal tersebut. Nah ini, maka jangan pernah kita berkeyakinan ataupun berpikiran, oh ini berkat doanya Kang Musli, anak orang tua kita dimasukkan di dalam rahmat, petunjuknya Allah. Bukan, tapi apa? Karena doa anak-anak kita. Apalagi Allah sampaikan, wal yakhshalladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Takutlah kita ketika kita meninggalkan alam dunia, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi. Ketika berjumpa dengan bangsa yang lain gemetar, takut karena cuma jago kampung. Ya, karena cuma di situ saja, tidak begitu keluar. Melihat daripada hal tersebut, gelapnya di alam dunia, luar biasanya kemewahan, kemegahan ataupun kefakiran di alam dunia. Maka ajarkan anak-anak kita agar kita bisa didoakan oleh anak-anak kita. Maka yang mendoakan di dalam hal tersebut adalah keturunan-keturunan kita. Jangan sampai ketika kita di alam barzah, di alam kubur, maka ketika tadi didoakan di dalam 7 hari, kebetulan tidak lama akhirnya ibunya meninggal, jadi ayah sama ibunya selesai, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ngomong di alam barzah, ya begitu sudah 40 hari, biasa kan kalau orang kita 40 hari nyekar, ya kan, bawa air segalon, ya kan, begitu air segalon dibawa, ya tumpahin semua di makamnya ayah dan ibunya. Begitu kata ayahnya, mah, nih anak kita udah datang. Emang tahu dari mana ya? Ini udah Jember begini rumah kita nih, banjir, ya kan? Begitu pas didengarkan bacaan Al-Qur'annya, yang baca HP-nya ditaruh di nisan. Anaknya nggak bisa membacakan surah Yasin, tahlil, tahmid untuk orang tua. Apakah kita mau di dalam hal tersebut seperti itu? Na'udzubillah. Apalagi sekarang zamannya gadget, semuanya udah ada di handphone kita. Ya, jangan sampai di dalam hal tersebut apa yang menjadikan akhirnya lupa kepada orang tua, lupa pendidikan untuk anak kita. Maka saya sedikit menyampaikan, saya punya putri, tiga-tiganya putri. Alhamdulillah Allah berikan karunia di dalam hal tersebut. Semuanya pegang HP. Tapi di dalam hal tersebut, setiap jam ataupun dalam satu hari kita bisa ngeklik di dalam hal tersebut untuk anak kita main berapa jamnya, kita bisa matikan melalui aplikasi. Ini saya sekedar bukan promosi ya. Ya, ada namanya Family Link. Kalau di Google itu seperti itu. Jadi berapa jam dalam satu hari, atau 3 jam atau 1 jam bisa melihat YouTube, kita kontrol anak kita. Jangan sampai bablas sampai malam, sampai subuh anak kita, apalagi main FF sekarang. Apalagi main apa lagi? Itu ketawa tuh sebelah kanan saya tuh. Ya. Ayo anak muda. Anak muda. Nah ini tuh, tawa dia tuh kan. Nah ini. Kita bisa kontrol di dalam hal tersebut. Kalau tidak kita kontrol orang tua, apalagi di dalam zaman sekarang, waduh. Ya, maka di dalam hal tersebut, kepada siapa kita kelak nanti akan meminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal tersebut agar ada yang bisa mendoakan kita. Maka kembali disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam hal tersebut. Maka apa yang ketiga itu adalah punyanya, haknya belatu. Yang di atas nangis-nangis, ya kan, berduka cita. Yang di bawah tanah sorak-sorai. Hore, sebentar lagi datang makanan ini, lezat, nikmat, kata si belatu. Maka ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita mengkonsumsi makanan yang ada di alam dunia, maka ketika makan hanya untuk lapar, ketika tidur karena kita ngantuk, tidak ada nilai ibadah di dalamnya, maka sungguhnya kita sedang memberikan makanan untuk belatu.
Niatkan makan kita untuk ibadah. Oh iya, sebentar lagi saya akan taklim sama Kang Muslim channel. Saya makan dulu di waktu sore. Agar apa? Agar saya ketika hadir di majlis tidak kerucuk-kerucuk perutnya, tidak kelaparan. Maka makan tadi akhirnya menjadi nilai ibadah. Ketika kita tidur di malam hari, ketika niatnya adalah tidur karena ngantuk, maka hanya untuk memenuhi kebutuhan badan. Tapi ketika kita mengucapkan dalam hati kita, ya Allah, saya tidur karena saya akan bangun. Saya ingin bangun di waktu subuh atau di waktu malam. Saya ingin bangun, ya Allah. Maka tidurnya menjadi nilai ibadah. Maka ketika kita makan, minum, tidur dan sebagainya, tidak ada asar atau jejaknya, maka Kiai Haji Marsudi Suhud menyampaikan di dalam satu makolahnya, hanya memenuhi kebutuhan septic tank. Ya, kita makan hoka-hoka bento, makan yang paling enak, larinya kemana? Septic tank. Itu bertahun-tahun septic tank nggak penuh-penuh, ya kan? Akhirnya apa? Jadinya kotoran. Kalau tidak ada amal soleh, kalau tidak ada asarnya, kalau tidak diniatkan ibadah, maka akhirnya adalah kotoran di dalam hal tersebut. Dan itu pun gak pernah penuh septic tanknya. Kemanakah di dalam hal itu? Maka ingatlah sungguhnya bahwa yang ketiga ini adalah miliknya itu, kecuali hambanya Allah yang di dalam hal tersebut hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal ayat-ayat Allah dan tentunya melaksanakan kewajiban yang telah Allah wajibkan dan yang telah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka di dalam hal tersebut, tiga hal inilah yang menjadi muhasabah introspeksi diri kita, khususnya untuk diri pribadi saya, umumnya kepada para jamaah, bapak, ibu, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam hal itu menjadikan introspeksi diri kita bahwa sungguhnya tidak ada yang patut disombongkan, tidak ada yang patut kita banggakan dalam diri kita. Ketika itu terjadi dalam diri kita tiga tadi, maka sungguhnya semuanya itu ada bahagiannya masing-masing, dan setiap apa yang diberikan oleh Allah, yang diamanahkan oleh Allah, pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini di dalam Lailatul Ijtima. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua MPC Kiai Mustafa yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Alhamdulillah, pulang dari ta'lim sampai di tempat ini untuk NU, sungguhnya untuk memperbaiki diri saya di hadapan para jamaah nahdiyin, nahdiyat semua. Mudah-mudahan ini jamaah berkah, ini jamaah jamiah keramat di dalam hal tersebut. Sungguhnya kita memperbaiki diri kita melalui jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya, umumnya kepada nahdiyin, nahdiyat. Kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya datangnya dari pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila mau sahabat boleh pimpin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri Al-Fakir. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkahnya kita hadir di tempat ini, mudah-mudahan pulang kita ke rumah masing-masing mendapatkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir tadi disampaikan, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga malam yang penuh keberkahan ini senantiasa Allah limpahkan keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan di malam yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Mudah-mudahan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di dalamnya diri kita masing-masing untuk memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan
ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 La yaghfirudz dzunuba illa rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah, ma sya'allah la yasrifus su'a illallah, ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah, ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa rizqan halalan tayyiban wasi'a ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Kelebihannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya datangnya dari pribadi saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.